Selamat malam Ibu Rati, perkenalkan nama saya Daniel Samson Sibagariang dari kelas MJ504 dengan NIP 2402010202366. Pada kali ini saya akan mempresentasikan terkait UAS Digital Innovative Entrepreneurship Business Model Canva. Nah, saya membagi ke 3 bagian. Yang pertama ada pendahuluan, yang kedua Business Model Canvas, yaitu Netflix saya ambil pada kali ini, dan yang ketiga ada kesimpulan. Nah, pertama saya mengambil bisnis model canvas dari produk Netflix. Nah, Netflix adalah salah satu platform streaming terbesar di dunia yang menawarkan berbagai pilihan hiburan melalui film, serial TV, dokumenter, dan konten original. Dikenal sebagai pelopor dalam industri streaming digital, Netflix telah mengubah cara konsumen mengakses hiburan dengan menawarkan akses on demand tanpa gangguan iklan. Jadi untuk memahami bagaimana Netflix bisa menjadi pemimpin industri streaming saat ini, kita akan menganalisis model bisnisnya menggunakan Business Model Canvas atau BMC. Melalui analisis ini kita dapat melihat bagaimana strategi Netflix dalam berinovasi dan bertahan di dunia industri hiburan digital yang semakin kompetitif. Nah, Business Model Canvas yang pertama yaitu Customer Segment atau segmen pelanggan. Yang pertama ada pengguna individu, yaitu orang-orang yang ingin menikmati film, serial TV, dan dokumenter dengan cara streaming. Jadi Netflix itu menawarkan hiburan personal dengan akses tanpa batas. Jadi penggunanya dapat menikmati berbagai jenis konten sesuai dengan preferensi dari film laga hingga drama, tanpa batasan waktu atau tempat. Yang kedua adalah keluarga. Jadi Netflix menyasar keluarga dengan menyediakan berbagai pilihan tayangan untuk segala usia, dari anak-anak hingga dewasa. Jadi pilihan hiburannya dapat dinikmati bersama. Yang ketiga, pengguna premium. Mereka yang memilih langganan premium menginginkan kualitas streaming yang lebih tinggi seperti 4K dan HDR, serta lebih banyak perangkat yang dapat diakses secara bersamaan. Nah, pada intinya Netflix telah menyesuaikan layanannya dengan berbagai budaya dan bahasa untuk menarik pelanggan di seluruh dunia. Selanjutnya, value propositions atau proposisi nilai. Bagi pengguna, Netflix memberikan kenyamanan dengan akses ke ribuan jam konten berkualitas tanpa gangguan iklan. Pengguna dapat menonton tayangan favorit kapan saja dan di mana saja, bahkan dengan kemampuan untuk menonton secara offline. Personalisasi melalui rekomendasi berbasis algoritma juga memastikan pengalaman yang lebih sesuai dengan preferensi setiap penontonnya. Jadi riwayatnya itu sesuai algoritmanya. Yang kedua untuk bagi pembuat konten. Jadi Netflix menawarkan platform distribusi yang luas untuk film dan serial mereka dengan exposure global dan audiens yang sangat besar. Konten original Netflix juga mendapatkan perhatian besar, berpotensi memperoleh penghargaan dan daya tarik yang tinggi. Selanjutnya bagi pengiklan, meskipun Netflix tidak menaikkan iklan, jadi data pengguna yang dimilikinya sangat banyak. Hal ini memungkinkan brand untuk menyusun strategi pemasaran yang lebih tepat sasaran, seperti menyisipkan produk secara halus dalam film atau serial populer di Netflix, sehingga tetap menarik tanpa mengganggu pengalaman menonton. Nah, beda dengan TV digital yang mungkin fokus ke tayangan dan fokus ke iklan. Selanjutnya, channels atau saluran. Melalui aplikasi mobile dan web, Netflix dapat diakses melalui berbagai perangkat seperti smartphone, tablet, laptop, dan smart TV. Aplikasi yang tersedia di platform-platform ini memungkinkan pengguna untuk dengan mudah mencari, memilih, dan menonton konten yang diinginkan. Selanjutnya, media sosial dan iklan digital. Netflix menggunakan saluran media sosial seperti Instagram, Twitter, dan YouTube untuk mempromosikan konten original dan berinteraksi dengan pengguna. Nah, sementara itu brand juga memanfaatkan platform ini untuk menjangkau lebih banyak orang melalui kampanye yang dirancang agar sesuai dengan tren dan minat audiensnya. Selanjutnya, kemitraan dengan operator telekomunikasi. Beberapa operator menawarkan paket bundling dengan langganan Netflix, jadi meningkatkan jangkauan pasar. Mungkin seperti ada paket Telkomsel yang juga kerjasama dengan Netflix seperti itu. Selanjutnya, customer relationship atau hubungan pelanggan. Yang pertama, personalisasi konten. Netflix menggunakan algoritma yang sangat canggih untuk memberikan rekomendasi berdasarkan riwayat tontonan pengguna. Setiap pengguna memiliki pengalaman yang unik dengan tayangan yang disesuaikan dengan minat mereka. Yang kedua, layanan pelanggan.
Netflix menyediakan dukungan pelanggan melalui berbagai saluran, termasuk pusat bantuan online, chat langsung, dan email. Mereka juga menawarkan berbagai panduan dan tutorial untuk mempermudah pengguna dalam mengakses dan menikmati layanan. Yang ketiga adalah melalui survei dan feedback. Netflix secara rutin mengumpulkan masukan dari pelanggan untuk meningkatkan pengalaman pengguna. Selanjutnya, revenue streams atau aliran pendapatan. Nah, yang pertama melalui langganan berbayar. Mungkin ini salah satu revenue stream mereka yang terbesar. Karena Netflix mengandalkan model langganan bulanan untuk menghasilkan pendapatan. Jadi mereka menawarkan berbagai paket mulai dari standar hingga premium yang memungkinkan akses ke berbagai tingkat kualitas dan jumlah perangkat yang dapat digunakan secara bersamaan. Yang kedua, konten original. Netflix menginvestasikan dana yang sangat besar dalam produksi konten original. Mungkin seperti Stranger Things, The Crown, atau film-film blockbuster yang memikat audiens dan membantu meningkatkan jumlah pelanggan. Karena untuk fansnya sendiri ini sudah sangat meningkatkan keinginan untuk menonton gitu. Yang ketiga, kemitraan dengan penyedia teknologi. Netflix juga menghasilkan pendapatan melalui kemitraan dengan penyedia perangkat seperti Samsung dan LG yang menyediakan aplikasi Netflix di Smart TV mereka. Yang keempat, melalui lisensi konten. Netflix menjual lisensi konten original mereka ke penyedia lain atau jaringan televisi. Selanjutnya, bisnis model kanvas ke-6 yaitu key resource atau sumber daya utama. Yang pertama yaitu konten eksklusif Netflix. Netflix itu berfokus pada produksi konten original yang mendorong daya tarik global. Koleksi film, serial, dan dokumenter yang terus diperbarui, termasuk produksi original yang telah memperoleh popularitas besar. Yang kedua, teknologi dan infrastruktur streaming. Nah, infrastruktur cloud yang kuat sebagai penyimpanannya dari Netflix ini, dan teknologi streaming memungkinkan Netflix untuk menyampaikan konten dengan kualitas tinggi ke jutaan pengguna secara bersamaan tanpa gangguan. Bayangkan, untuk teknologinya juga berarti sangat bagus dan canggih. Yang ketiga, yaitu data pengguna. Data ini juga memberi insight berharga kepada Netflix tentang minat pasar. Data tentang preferensi tontonan, waktu menonton, dan perilaku pengguna lainnya digunakan untuk menyempurnakan algoritma rekomendasi serta meningkatkan pengalaman pengguna. Selanjutnya, key aktivitas atau aktivitas utama. Pengembangan dan distribusi konten. Menyewa, memproduksi, dan mendistribusikan konten film dan serial. Netflix juga aktif mengembangkan konten original untuk menarik lebih banyak pelanggan dan membedakan diri dari kompetitornya. Yang kedua, pemeliharaan teknologi streaming. Investasi dalam pengembangan teknologi yang mendukung streaming berkualitas tinggi, tanpa buffering, dan pengalaman pengguna yang mulus. Dan yang ketiga, pemasaran dan akuisisi pengguna. Netflix terus berinvestasi dalam pemasaran global untuk menarik pelanggan baru, termasuk kampanye iklan besar-besaran, serta kemitraan dengan operator telekomunikasi untuk bundling langganan. Yang keempat, riset dan pengembangan. Netflix terus mengembangkan teknologi AI untuk personalisasi konten yang lebih baik. Selanjutnya adalah key partnership atau kemitraan utama. Yang pertama, studio film dan produsen konten. Kemitraan dengan studio untuk memperoleh hak distribusi untuk film dan serial TV yang populer. Netflix juga bekerja sama dengan pembuat konten independen dan kreator untuk menciptakan karya-karya original. Yang kedua, penyedia teknologi infrastruktur. Penyedia cloud seperti Amazon Web Service atau AWS yang memungkinkan Netflix untuk mengelola dan menyimpan data serta mengirimkan konten secara global. Yang ketiga adalah penyedia perangkat. Kerjasama dengan pembuat perangkat seperti Smart TV dan konsol gaming atau yang mungkin paling sering ada PS ya, untuk memastikan aplikasi Netflix tersedia di berbagai platform yang memudahkan akses pengguna. Selanjutnya yang keempat, melalui operator telekomunikasi. Kerjasama dengan penyedia jaringan untuk menawarkan bundling layanan Netflix seperti yang tadi saya sampaikan. Selanjutnya adalah yang terakhir, cost structure atau struktur biaya. Yang pertama, biaya produksi konten. Netflix ini menghabiskan miliaran dolar untuk produksi konten original dan membeli lisensi konten dari studio film besar. Nah, pengeluaran untuk konten adalah salah satu biaya terbesarnya Netflix. Yang kedua, pengembangan dan pemeliharaan teknologi. Netflix terus berinvestasi dalam infrastruktur cloud yang besar dan teknologi streaming untuk memastikan pengalaman menonton yang mulus dan aman bagi penggunanya. Yang ketiga, pemasaran dan akuisisi pengguna.
biaya untuk kampanye iklan dan promosi guna menarik pelanggan baru, serta biaya untuk menjaga pelanggan yang sudah ada melalui penawaran baru dan konten menarik. Keempat, biaya lisensi. Biaya untuk kampanye iklan dan promosi guna menarik pelanggan baru. Dan yang kelima, gaji dan operasional. Biaya operasional termasuk gaji pegawai dan pengembangan teknologi. Nah, dari analisis bisnis model Canvas atau BMC, bisa dilihat bahwa Netflix memiliki model bisnis yang sangat struktur dan berfokus pada kebutuhan pelanggan. Melalui sistem langganan, Netflix memberikan pengalaman menonton yang fleksibel tanpa iklan, didukung oleh algoritma canggih yang membuat rekomendasi konten lebih personal. Dengan menggunakan model ini, Netflix berhasil menarik lebih dari 200 juta pelanggan di seluruh dunia dan menjadi pemimpin dalam industri streaming. Baik, Ibu Rati, sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Terima kasih dan selamat malam.